yang angkat ketemu ada dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Simaya Aniasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas seorang kainama yang mengaku-ngaku dirinya mantan pendeta. Nah, pada kali ini teman-teman pecah tangisan kainama. Karena kenapa? Karena YouTuber-YouTuber Kristen itu mengcounter berita-berita meninggalnya Stephen Indra Wibowo. Nah, dia keberatan. Ngapain kalian jadikan konten orang meninggal katanya? Almarhum, ngapain dijadikan konten? Itu tidak boleh katanya. Nah teman-teman, itulah kalau sudah pas giliran mereka dibahas ya teman-teman. Jadi pesan saya sebenarnya bagi mereka, kalau tidak mau disenggol, jangan senggol orang lain. Gitu ajanya, simple. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak video Ustadz Kainama yang berikut ini. Stephen tuh Cina, Stephen bukan orang Ambon, Stephen Cina. Tapi Cina ini yang tolong beta waktu beta pun anak tua meninggal. Nah. Dia yang angkat beta pun ada dari rumah sakit dengan ini laki-laki satu Cina nih. Sampai kapan beta mati beta bela dia. Betul. Jadi jangan korek Stephen. Beliau sudah meninggal dan beliau sudah dalam keadaan Islam. Beta nih mar kalau beta ingat dulu bu. Kakak, beta punya. Kita punya. Kita cari di siapa itu? Mau bikin aneh-aneh itu. Kalau kau debat agama, cepat dialog saja. Jangan kau bawa orang mati. Jangan kau jadikan kontenmu. Iya. Beta nih biar miskin juga, tapi jangan bawa orang mati. Jangan. Baik, katong mama gigi ale. Kasihan. Ya begitu. Jadi beta nih cuma mau bilang kepada saudaraku tersayang, beta nih masih sayang dong semua kabong. Dengar nih Kristen. Dialog aja lah. Kalau kau mau hina kainama, hina kau anjing babi tidak apa-apa kalau kainama saja. Tapi jangan kau korek katongkung Rasulullah dengan fitnah hadis, dengan fitnah Quran kami, kau putar balik lawangnya. Jangan. Nanti kalau ketong kasih kau pun data lagi, kau pusing lagi lah. Kasihanilah. Beliau sudah wafat. Dan beliau wafat dalam keadaan Islam. Dan ketika beliau dicaci imam, maka yang sedih adalah para tuan guru di Jakarta Selatan dan di seluruh Indonesia. Beliau adalah seorang yang membangun Mualaf Center Indonesia bersama dengan almarhum juga Bapak Tua Ustadz Moko Kinta, bersama Ustadz Fadlan Jaramatan itu orang hitam juga. Jadi kalau kau saudaraku Kristen yang aku hormati, kalau kau belum berhenti maki Stephen sama dengan kau maki orang Papua, sama dengan Sokino orang Papua. Mau itu Islam kah Kristen, semua itu orang Papua hitam itu cintaan tua itu satu laki-laki itu karena Stephen punya uang jual rumah itu yang pertama dia bawa itu ke Papua bersama dengan Syekh Khalid bin Walid untuk pasang itu masjid ya itu katong pergi dan Bapak Tua Padang Jaramatan. Jadi beta minta maaf, beta sudah ganggu acara malam ini. Beta cuma pikir ini beta bisa baku dapat yang itu satu laki-laki yang kasih masuk itu nama Stephen di konten, tapi ternyata tidak dapat juga, tidak apa-apa. Beta sudah maafkan dia, tapi tolong jangan teruskan masalah Stephen. Dia tidak punya masalah apa-apa sama orang Kristen, apalagi YouTuber. Tidak pernah dia punya masalah. Dia cuma jual kopi
lalu uangnya dikasih buat orang miskin dan orang sakit COVID. Demikian beta kain nama dengan segala kerendahan hati. Nah, jadi itu dia tangisan Ustadz Kainama, teman-teman ya. Nah, yang pertama dia berkata tadi di video yang atau di kalimat pertamanya, Stephen itu orang Cina. Loh, yang bilang Stephen itu orang Papua siapa? Orang juga udah tahu semua kok kalau Stephen itu orang Cina. Dan kemudian yang kedua dia katakan nggak usah counter terkait almarhum itu. Nggak usah buat konten terus itu atau dijadikan konten terus itu. Nah, inilah tidak fairnya saudara-saudara kita polemikus ini, teman-teman. Begitu giliran mereka, teman-teman, dibahas di YouTube Kristen, jadi mereka seperti cacing kepanasan, tidak mau terima. Jadi kemarin meninggal pendeta Mengapul Sagala itu, wah rame itu channel saudara-saudara kita polemikus Muslim membahas pendeta Mengapul Sagala. Mereka berkata bahwa dia meninggal karena dia menghujat Islam, dia meninggal karena kritik azan, pokoknya macam-macam. Nah, orang Kristen mendengar itu dan menonton itu ya slow aja, nggak ada masalah, silakan saja mau buat apa, mau bilang dia meninggal karena kritik azan itu terserah, nggak ada masalah sama orang Kristen. Nah, tapi coba teman-teman bayangkan ketika giliran mereka mengalami hal seperti ini dan kemudian di-counter oleh YouTuber Kristen, jadi mereka nggak terima, cacing kepanasan, kebakaran jenggot itu Ustadz Kainama, nggak terima. Nah, jadi makanya kalau tidak mau di-counter atau tidak mau ditanggapi, ya nggak usah membahas kekristenan, nggak usah menghina, nggak usah menghujat kekristenan. Nah, jadi saudara-saudara kita YouTuber Kristen ini, teman-teman, mereka mengcounter jejak digitalnya saudara kita Stephen ini, di mana dia pernah bilang, dan saya juga pernah bahas di beberapa waktu yang lalu, di mana Stephen ini dia berkata waktu Yesus meninggal itu dia menghadap kemana? Dan dia jadikan itu sebagai bahan tertawaan. Nah, dan kemudian dia berkata bahwa ada orang yang membayar dia ratusan miliar untuk masuk ke Kristen. Siapa yang membayar dia? Nggak jelas orangnya. Saya rasa nggak pernah ada orang Kristen ya yang sebodoh itu membayar orang untuk bisa masuk Kristen. Ini kan kacau, itu kan keliru. Dan itu yang dibahas oleh saudara-saudara kita, khususnya YouTuber-YouTuber Kristen. Mereka menanggapi itu. Jadi kenapa Kainama yang kepanasan? Nah, dan bukan hanya Stephen Indra Wibowo itu yang mencoba membahas tentang kekristenan kemarin, teman-teman ya. Dan juga Ustadz Kainama ini lebih parah, dia menghujat Yesus. Lihat di video-video saya sebelumnya, teman-teman. Saya menanggapi dia. Di mana dia mengambil ayat Alkitab, khususnya di Jaharia 13 ayat 1 dan seterusnya. Dia berkata atau dia klaim ayat itu bahwa yang dinubuatkan itu adalah nabi palsu. Yang artinya Yesus itu nabi palsu, katanya. Kemudian kolam Bethesda. Dia berkata itu sudah jadi kuil penyembahan dewa Arklepius ya, Arklepius kalau nggak salah. Nah, itu penyembahan dewa Arklepius. Dewa Arklepius dimasukkan ke kuil kolam Bethesda itu sebagai Kristus katanya. Nah, dan pokoknya macam-macam lah tuduhan-tuduhan dan fitnahan Ustadz Kainama terhadap kekristenan. Makanya kalau tidak mau disenggol, jangan nyenggol orang. Kalau tidak mau dicubit, jangan cubit orang. Nah kayak gini jadinya kan nggak terima. Nah kemarin pendeta Mengapul Sagala dibahas oleh saudara-saudara kita polemikus Muslim di konten-konten mereka, di channel-channel mereka. Mereka berkata Mengapul Sagala meninggal gara-gara mengkritik azan. Nah jadi orang Kristen slow aja, nggak ada yang marah. Kita paling menanggapinya untuk meluruskan saja.
Nah, kita memberikan jawaban kepada mereka bahwa pendeta mengapung segala itu meninggal karena memang ada penyakit dalam tubuhnya. Nah, jadi itu dia teman-teman. Dan kemudian juga saya heran kepada para polemikus muslim ini. Selalu mengajak debat orang-orang Kristen di channel-channel mereka. Jadi begitu nanti mereka kalah debat teman-teman. Kalah debat, mereka melapor ke polisi. Melapor, ngancam. Nah inilah yang lagi viral itu kan Anak Bata. Dia punya channel itu, nama channelnya Anak Bata. Nah Anak Bata itu kan dia berdebat dengan para polemikus muslim. Dan dia hajar itu si Zuma. Sampai babak belur. Nah endingnya ngancam. Mereka ngancam Anak Bata itu. Mereka mau lapor katanya. Ada yang mengcounter itu, membuat judul Anak Bata itu sudah disiapkan jadi martir. Ya gitu-gitu ajanya mereka. Makanya saya memberikan saran kepada saudara-saudara kita yang khususnya YouTuber Kristen ini, nggak usah terlalu dilayani orang-orang yang model begitu. Nanti kalah debat, toh juga ngelapor. Orang Kristen kalau debat di mana-mana nggak pernah ada yang namanya melapor-melapor, nggak pernah ada yang namanya klaim-klaim kamu menghina Yesus, menghina Kristen, menghina Roh Kudus dan lain sebagainya. Nggak pernah orang Kristen berdebat itu santai aja, nggak usah pakai lapor-lapor gitu. Cemen kali kalau mau melapor-lapor gitu. Lu ngajak debat orang, baru kau kalah ngelapor, ngancam. Nah, makanya kalau belum siap mental untuk debat, belum siap ilmu untuk debat, nggak usah masuk ruang debat. Nah, jadi itu dia teman-teman, sifat mereka ya. Makanya saudara-saudara kita yang memberikan komentar di bawah kolom video saya, nggak usah keluar-keluar katanya, dibuat komentar gitu, nggak usah keluar-keluar. Aja debat lah, masuk debat, lawan ini, lawan itu. Saya nggak respon. Karena bagaimanapun nanti kalau mereka kalah debat itu, ya mereka mau melapor. Mereka menggiring opini. Nah, jadi itu dia teman-teman. Jadi makanya ini pesan kepada Ustadz Kainama, makanya kalau tidak mau disenggol, nggak usah nyenggol orang. Karena Ustadz Kainama ini kan dia yang paling rajin membahas kekristenan, membahas Alkitab, seolah-olah dia ialah yang lebih pintar. Nah, karena dia mengaku dia pernah sekolah di Israel. Begitu ditanya ijazahnya di mana, nggak ada ijazah. Nggak usahlah dikasih tahu ijazah kita sama orang Kristen. Nah, itu alasannya teman-teman. Nggak usahlah memenuhi hasrat mereka, menuruti hasrat orang Kristen. Kalau kita punya ijazah, nggak usah kita pamerkan sama orang Kristen. Kan gitu alasannya Ustadz Kainaman kemarin kan. Nah, ngaku-ngaku sekolah di Israel. Tapi begitu membahas Alkitab, entah larinya kemana-mana. Jadi itu dia teman-teman ya. Yang mau saya sampaikan ya, sekali lagi saya beri pesan kepada saudara kita polemikus muslim. Kalau belum siap mental untuk debat, kalau tidak mau di-counter oleh YouTuber Kristen, nggak usah counter-counter orang Kristen, nggak usah bahas-bahas Alkitab, nggak usah kritik-kritik Alkitab. Nanti giliran kalian dikritik, kayak cacing kepanasan. Nah, jadi itu yang sudah nyata-nyata teman-teman ya. Nah, jadi Kainama berkata nggak usah dibahas Al-Quran, nggak usah diobo-obo hadis katanya. Nah, kalau dia obo-obo Alkitab boleh. Orang lain nggak bisa buka kitabnya, nggak bisa bahas kitabnya. Bahas kitab orang Kristen boleh. Bahas kitabnya nggak boleh. Ini kan kacau. Jadi itu dia teman-teman, artinya kita sudah tahu mereka. Dan ini pesan bagi saudara-saudara kita yang khususnya YouTuber Kristen,
Nggak usah diladeni orang-orang yang belum siap mental. Kalau ngaca debat saja, itu harus diselenggarakan secara resmi. Nah, secara resmi. Dan itu harus ada surat izinnya. Jangan kalau seperti live-live gitu, kacau itu. Saya pernah tonton itu, entah kemana-mana semua suara-suaranya. Semua bersuara, jadi nggak jelas apa yang mau dibahas. Nah, begitu nanti mereka kalah debat, kepanasan mereka. Jadi mereka menuduh, memfitnah orang Kristen. Oh, menghina Nabi kami, menghina Al-Quran kami, menghina hadis kami, menghina Nabi kami. Padahal nggak pernah dihina ya. Mereka aja yang merasa. Nah, ya yang namanya juga ruang debat ya gitulah. Nggak usah pakai mental kerupuk kalau nggak siap. Kan gitu aja, simple. Kalau siap ya siap terima kenyataan, siap terima kritik. Jadi nggak usah ngelapor-ngelapor gitu kan. Jadi ini yang sekarang viral ini, anak Batak ini yang lagi diancam-ancam sama mereka. Anak Batak kan selama ini dia hajar terus itu orang-orang, si Juma itu, si Valen, si Julius, entah siapa-siapalah kawan-kawan mereka itu. Nggak tahu saya. Jadi itu dia teman-teman. Sekali lagi kalau belum siap debat, nggak usah bawa mental kerupuk. Kalau belum siap, nggak usah masuk ke ruang debat. Jadi demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.